Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku, barui hatiku, sesuatu terjadi saatnya dia tanya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat diakannya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi di atasnya. Terima kasih Tuhan, diberikan kuasa mendasar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, anugerah-Mu besarlah setinggi, tambah besar dan ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau baik, selamanya terima kasih Tuhan, Kau baik, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan.
menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami merenungkan bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami, pertimbangan dan keputusan yang tidak mudah, tetapi akhirnya bersama Tuhan kami mampu menjalani sampai hari ini. Malam hari ini tentunya kami mengucap syukur dan terus mendoakan sesama kami, teman-teman profesi, khususnya buat Tirsa Tuhan. Kami mendengar bagaimana kesaksian terjadi, singkat padat tetapi mengandung mujizat yang luar biasa. Dan juga bagaimana Ibu Femi mendoakan dan juga menyaksikan bagaimana keluarga ini boleh tetap ada. Kami mensyukuri semua adalah kebaikan Tuhan. Kami tetap mendoakan Pak Anton yang ada di Jogja, juga Fani ada di Kupang, dan juga Tirsa yang sebentar lagi akan ada di Serang. Dan kami serahkan Abram dan juga Ibu Femi yang stay di tempat ini. Kami percaya dengan doa-doa mereka, maka anak-anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Semua adalah anugerah Tuhan. Dan apapun kesaksian itu kami ingin memetik pelajaran yang bagus, supaya menjadi tolok ukur dalam kehidupan kami pribadi. Tentunya kami tidak selalu anak-anak terus, tetapi akan dewasa dan bertanggung jawab untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendoakan semuanya, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami, untuk semakin layak di hadapan Tuhan, untuk tetap setia dalam keadaan apapun juga Tuhan. Terima kasih. Sekali yang dari roh jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap terima kebenaran daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya sudah bagikan itu ya. Nanti kita sama-sama baca. Saya ingin bicara tentang keberanian di tengah tekanan. Tentunya di dalam pekerjaan itu ada tekanan. Ya, dalam keluarga juga ada tekanan. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya anak-anak kita itu luar biasa kok. Mampu untuk mandiri sebenarnya. Cuma karena masih ada sang penolong yang disebut mama, yang disebut orang tua, makanya kayak diem-diem baik ya. Tetapi saya menyadari bahwa anak-anak itu punya potensi yang luar biasa. Setuju? Kalian punya potensi luar biasa. Nah, nanti akan terjadi waktu sudah sendiri di kosan, yang sudah tidak bersama orang tua, akhirnya ya mau tidak mau, nah kadang keterpaksaan ini juga baik ya, supaya tidak ada penolong, akhirnya punya swadaya gitu, punya mental seperti itu. Tapi puji Tuhan lah, salah satu keluarga ini juga banyak kesaksian yang kami dengarkan dan luar biasa. Tuhan berkarya, dan juga kepada keluarga-keluarga yang lain juga Tuhan berkarya luar biasa. Punya cerita hidup yang unik-unik, beda-beda, nggak sama. Tetapi intinya bahwa Tuhan bekerja atas keluarga masing-masing, ya. Jadi yang saya ingat pada saat Bang Berto waktu masih kecil waktu itu, saya ingat, dan juga teman-teman sekalian, dan sampai hari ini itu luar biasa, ya. Tetap saling mendoakan, amin. Pembacaan kita dalam Yeremia 38 ayat 7 sampai 9 kita akan baca sama-sama ya. Yeremia 38 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Tetapi ketika didengar Ebed Melech, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melech dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Ini salah satu ayat yang saya cuplik dari pembacaan harian di gereja kita, ya. Pertanyaannya, apakah masih membaca Alkitab? Kalau susah membaca itu pakai audio ya.
Saya tahu kalian memang sibuk kerja, udah capek-capek, pengennya nyampe rumah langsung bobok tidur gitu ya. Masih ada waktu kalian coba baca-baca. Makanya saya bantu dengan cara mau di PWP, di ibadah komisi, dan di saat-saat doa itu saya cuplik salah satu yang terbaik yang disebut ayat emas ya di dalam ayat-ayat itu. Memang Yeremia ini sebuah sejarah, tetapi kebenaran yang bisa kita petik kita akan bahas sama-sama. Latar belakang singkat dari ayat ini adalah Yeremia Nabi Tuhan dijebloskan ke dalam sumur karena memberitakan firman yang tidak menyenangkan bagi para pemimpin. Di tengah ketidakadilan ini, Ebed Melech, seorang pegawai istana asal Ethiopia, justru bersuara dan bertindak menyelamatkan Yeremia. Suatu keberanian luar biasa di lingkungan istana yang penuh tekanan politik. Poin-poin renungan buat kita adalah yang pertama, profesi bukanlah halangan untuk hidup benar. Jadi ada orang kan profesinya kalau hamba Tuhan tuh gampang banget melakukan firman Tuhan. Tapi kalau profesi yang lain itu agak susah. Menjadi guru mungkin agak susah, menjadi karyawan apalagi lebih susah lagi. Dan di bidang keuangan ya, teman-teman kita ada beberapa yang di keuangan itu ini agak sulit juga. Karena bos maunya kan yang lain dengan iman Kristen kita ya. Nah, waktu itu saya ada informasi ada beberapa bos itu yang pengen supaya menciptakan buku ganda gitu, pembukaan ganda. Ada itu ya, jadi ada sesuatu yang menekan. Jadi artinya ini masa depan loh masalah. Kalau nggak diikuti ya saya tidak kerja gitu. Nggak kerja artinya nggak punya duit. Artinya madesu, masa depan suram. Nah itu adalah konflik batin itu yang luar biasa yang kita terus doakan. Makanya termasuk kami ini kan selalu mendoakan anak-anak supaya dapat kerja itu yang semoga tidak mudah ada celah-celah untuk terpleset gitu loh. Tetapi ya itu doa kami lah. Supaya aman-aman dalam artian tidak ada jebakan-jebakan Batman yang membuat kita harus memilih sesuatu yang maunya kita nggak begitu ya. Itu tekanan yang luar biasa. Saya tahu itu, makanya kita saling mendoakan. Dan kalau ada upaya untuk ada di satu kerjaan yang bebas dari itu, ya kita bantu doakan gitu loh. Kita pengen yang jujur, tetapi orang kadang-kadang tidak mau jujur, kan begitu. Nah itu persoalan tersendiri. Dan kadang-kadang kita temui itu ya, yang bosnya itu notabene adalah anak Tuhan. Kadang seperti itu. Nah kita berpikir ini gimana sih? Nah ada suatu saat juga bos bilang, kalian kerja ya lembur begitu ya. Karena saya mau ke gereja. Lah emangnya kita bukan Kristen bos? Kita juga Kristen, kadang-kadang ada yang begitu ya. Tidak banyak tetapi ada beberapa yang mengeluhkan seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang bukan Kristen tuh malah arif bijaksana gitu loh. Kadang-kadang kamu mau kemana? Oh iya saya mau ada acara doa. Oh iya silakan doa. Karena ibadah itu adalah berhubungan dengan hak asasi masing-masing orang. Teman-teman sekalian kita doakan terus di wilayah Indonesia ini. Karena memang intoleransi mulai muncul lagi nih di beberapa tempat ya. Kita doakan. Makanya kita masih bersyukur kita ada di wilayah yang meskipun banyak gereja di situ, jadi artinya ya kita saling kenal gitu loh, tetapi kita aman, masih bisa melakukan ibadah itu ya. Dan saya tadi ke sini memang jauh ya dari saya. Bu Femi jauh loh Bu ke sini Bu. Apalagi ya ada yang Mas Tri itu yang Kak Evan waktu itu ya. Itu jauh. Nah kami juga pikirkan, nah maunya kan memang misalnya buka cabang gitu ya, bisa deket sini. Ya saya mau aja, cuma kan ya kita lihat ya, Timo juga tahu bagaimana ada GBI juga di Sawangan ini yang sudah punya uang juga untuk itu, punya tanah lagi. Tetapi masalahnya izinnya. Kemarin saya di mimbar saksikan ada satu gereja HKBP di Bekasi itu yang viral waktu itu karena memang nggak boleh ibadah. Waktu dia pasang tenda di sebuah tempat yang terbuka itu tetap diganggu sama sound system yang luar biasa. Meskipun bukan horeg,
Tetapi itu keras banget. Dan pendetanya, sintuannya itu bilang, kami pernah di tempat itu kadang-kadang dikasih sesuatu yang berbau gitu loh. Ada cairan, ada jengkol lah, ada bau-bau yang nggak nyaman begitu ya. Nah akhirnya mereka pindah di satu lokasi yang ada di sisi jalan tol. Saya lupa tempatnya itu, tapi di situ kayak bongkaran begitu. Dan kemudian saya juga berpikir, ini jemaat nggak miskin-miskin. Jemaatnya pakai mobil semuanya. Dan artinya mereka bukan kok tidak punya uang, tetapi nggak ada izinnya. Susah untuk mengadakan izin itu ya. Jadi berbagai hal. Nah kita masih bersyukurlah ya. Puji Tuhan. Ebed Melech adalah seorang pegawai istana jabatan yang mengharuskannya tunduk pada sistem pemerintahan yang sedang tidak benar. Namun ia tidak membiarkan posisinya membungkam suaranya untuk keadilan. Sebagai profesional Kristen, kita juga berada di lingkungan dipanggil untuk tetap hidup benar meski berada di lingkungan kerja yang tidak ideal. Saya mau tanya, kita sharing aja ya. Kalau menurut saudara yang kerja di kantor tuh idealnya bagi orang-orang kita yang beriman kepada Kristus itu seperti apa idealnya gitu? Kira-kira kita disebutkan nggak ideal ya, artinya nggak sepakat dengan iman kita gitu. Selain yang saya kasih tahu tadi tentang pembukuan lah, kemudian ya macam-macam itu ya. Idealnya apa sih? Kalau di misa kayaknya lebih enak untuk bisa ideal ya. Iya, dibanding teman-teman kita ini. Iya. Nah makanya kita kan mau pengen pilih ya yang seperti itu. Kok di Chelsea gimana? Maksudnya kebenaran itu bisa dilakukan dengan yang benar-benar lurus begitu loh. Atau memang ada gangguan-gangguan kayak gitu. Secara formalnya sih. Karena keuangan itu kan juga pernah bisa ideal. Iya, saya tahu itu. Laporan pembukuan, apalagi kalau udah kena lapor pajak. Iya. Masih untuk memanipulasi supaya kita nggak bayar pajak terlalu besar. Jadi teman-teman kita yang ada di bagian keuangan itu ada di sisi itu. Siapa yang masih pengen kerja di keuangan? Tanya sama mereka ini ya. Ya saya nggak tahu apakah mereka pengen kerja di posisi lain, ya saya nggak tahu. Jelas, apakah tetap di bagian keuangan atau bagaimana? Passionnya kan di situ kan. Iya, nggak gampang loh cari kerjaan itu. Terusnya dibarengi juga sekarang kan perusahaan yang tutup juga cukup banyak sekali. Di media sosial ketika ada buka lowongan pekerjaan tuh ngantrinya minta ampun. Karena penjualan tuh lagi turun drastis. Iya, benar. Jadi penjualan ada tapi customer pada susah bayar. Itu kesulitan perusahaan untuk membayar supplier, kan harus ada putar baliknya. Iya. Kebanyakan jatuhnya beberapa perusahaan itu tutup jadinya. Langsung menjual asetnya untuk membayar utang-utangnya. Ya yang kita sering lihat di Dewi Sartika itu, Transmart kan udah. Terus ada apa yang sedang booming itu, istilah apa? Yang enggak beli tapi Projali sama Rohana. Projali apa? Rombongan jarang beli. Rohana rombongan hanya nanya. Iya. Makanya disukai orang-orang seperti ini kan di mall. Kalau di mall tuh nanya ya bebas gitu, habis itu jalan lagi. Coba di toko yang satu doang nanya, ya gak enak kalau nggak beli. Makanya suka di mall. Ya. Jadi mereka yang penting jalan aja lah. Pokoknya cuci mata sambil cari promo gitu. Kami juga pakai promo teman-teman sekalian. Gak apa-apa, karena kan memang ya lumayan cashback 50%. Ya saya kemarin kan ya saya nggak peduli, memang ini menguntungkan bank lain. Nah buat saya yang namanya beli 50.000
kemudian balik lagi 25.000 ya lumayan. Ambil yang kayak gitu. Nah artinya orang udah apa ya, jualan udah susah sekarang. Sampai orang begitu. Tapi saya agak kagum juga dengan artis Depok, Ayu Ting Ting itu. Yang dia nggak cuma bantu UKM secara langsung ikut jualin, tetapi mulai merambah ke TikTok, Instagram itu loh. Jadi ketika ada toko yang sepi viewernya, dia masuk di situ. Sempat beberapa kali dia kecewa juga karena wah ini Ayu Ting Ting kayaknya bohong ini. Akhirnya ada yang diblok, ada yang sempat telepon sama bosnya, bos ini ada Ayu Ting Ting boleh nggak? Nggak usah lah, nggak usah ditanggapin, gitu ya. Nah dia ya lumayan sih ada beberapa yang melakukan itu, tetapi satu orang ini memang apa adanya sih, saya lihatnya ya. Nggak yang harus make upan atau apa ya, pokoknya dia kan ada itu, terus kemudian ada konten dia itu yang memang survei makanan. Dia makan apa begitu ya. Kemudian dia sempat kami juga cari yang dia sempat masukin di YouTube-nya itu sampai jauh ke daerah Cilodong sana itu. Setelah kami makan biasa aja. Ya. Nah, mungkin waktu itu ya dia makannya memang luar biasa gitu loh. Nah sekarang udah ke situ gitu loh. Makanya saya kagum dengan beberapa ibu kita, termasuk Ibu Femu, Bu. Saya juga kagum artinya bisa buka warung gitu ya. Nah itu kan membantu cukup banyak, membantu Tirsa. Sehingga bisa, iya. Artinya kan daripada diem di rumah, nggak melakukan apa-apa, apa yang bisa dilakukan saja. Kemarin juga si Mami Cindy juga bersaksi, misal ada es juga yang gitu yang mulai. Bu Sarah udah jalan itu. Saya bilang ke Mami Cindy, buat aja yang banyak Bu, nanti ider-iderin di sebelah-sebelah rumah gitu. Ya, jadi bisa kok dilakukan itu. Itu kan halal, teman-teman sekalian. Ya, jadi apapun yang halal ya bolehlah kita lakukan. Kreatif kitanya ya. Sebagai profesional Kristen kita juga dipanggil untuk tetap hidup benar meski berada di lingkungan kerja yang tidak ideal. Yang kedua, peka terhadap ketidakadilan. Ebed-Melek mendengar Yeremia dimasukkan ke dalam perigi dan ia tidak tinggal diam. Ia peduli, banyak ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Apakah kita cukup peka untuk menyadarinya dan cukup peduli untuk bertindak? Nah, ya mungkin tips dari saya sih, kita nggak bisa frontal ya sama bos kita kan. Misalnya dia nyuruh kita apa, tetap kita harus lakukan itu. Ya kita bisa doakan saja. Kita doakan terus, ya itu yang bisa kita lakukan. Kecuali kita bisa pindah kerja dengan mudah kan. Nggak juga kan, nggak mudah seperti itu. Kalau nggak ya udah buat PT sendiri. Itu juga nggak gampang kan. Ada beberapa orang yang berusaha itu nggak gampang. Ya kita doakan teruslah, kita doakan supaya dilembutkan hatinya, supaya ikuti itu. Tapi memang kalau bisnis atau apa itu memang ya keuntungan sih, artinya yang dicari seperti itu. Kadang kan bos-bos itu berpikirnya gini, ngikutin yang lurus kadang-kadang malah sulit. Termasuk di jalanan misalnya, maaf kata di kepolisian gitu kan. Kita kan pengen bener nih, supaya ya udahlah Pak ditilang sajalah. Nah katanya STNK ada di pos mana, kita kejar di situ, katanya ada di pos sana lagi, kita kejar terus gitu ya. Nah orang akhirnya cenderungnya aduh kok susah banget ya, pengen bener aja susah gitu loh. Ya akhirnya sudahlah damai, akhirnya kan begitu. Jadi memang produk di wilayah kita belum terlalu mulus untuk baik atau benar. Yang keempat, yang ketiga ya, berani menyuarakan kebenaran. Ia langsung menghadap raja dan menyatakan bahwa tindakan terhadap Yeremia adalah jahat. Ini bukan hanya opini, ini keberanian menyampaikan kebenaran meskipun bisa saja beresiko bagi jabatannya. Saya percaya seorang Ethiopia ini adalah orang yang berani karena dia bisa mengadukan itu dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika setelah mengadukan itu, tapi dia tetap berani.
Keberanian profesional Kristen diukur bukan dari keberhasilan duniawi, tetapi dari kesetiaan pada kebenaran dan keadilan. Ini terus kita berjuang untuk kita doakan supaya kita bertindak adil, membawa kebenaran di dalam pekerjaan kita. Kita doakan terus pokoknya. Tuhan Yesus ya ampuni saya. Makanya saya bilang kita berzaman kudus itu ya memohon ampun lah. Kita tahu bahwa ya ini bukan keinginan saya, tetapi dalam tanda kutip terpaksa saya melakukan ini karena tidak melakukan itu ya bakal kacau ini ekonomi gitu loh. Bakal banyak hal yang akan terjadi. Ya kita hanya doa sama Tuhan. Tuhan mampuni saya ya mohon maaf tidak pengen melakukan ini, tetapi orang lain yang menindas saya untuk melakukan itu. Begitu. Jadi kita terus doakan itu. Yang keempat, Tuhan membela orang yang benar. Di pasal berikutnya Yeremia 39 ayat 18, Tuhan berfirman kepada Ebed-Melech, aku akan melepaskan engkau sebab engkau percaya kepadaku. Tuhan memperhatikan setiap tindakan kita yang lahir dari iman dan keberanian. Ia pembela orang yang hidup benar di tengah sistem yang sudah rusak. Aplikasi bagi kita adalah beranilah menjadi suara kebenaran di tempat kerja meskipun sendirian. Yang kedua, gunakan posisi atau pengaruhmu untuk membela yang lemah, bukan ikut-ikutan malah menindas. Yang selanjutnya, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai orang yang bertindak dalam iman, seperti Ebed-Melech. Dan itu teman-teman sekalian, selamat berjuang. Kalian di posisi yang gak mudah, ada yang mudah, ada yang susah, tetapi hidup berjuang terus, berjalan terus ya. Tetap saling mendoakan. Bang Birto nanti bisa, bolehlah kasih secara online itu, yuk kita doakan teman-teman kita, doakan kakak Tirsa ini yang mau ke Serang gitu misalnya ya. Doakan karena sedang kos yang baru. Nah begitu boleh ya. Tapi kalau sudah di-share gitu betul-betul didoakan. Gak cuma dibaca, didoakan. Oh dalam namanya selesai. Enggak juga. Jadi apapun yang di grup itu direspon dengan baik. Ya. Jadi kembali kepada yang kita alami. Misalnya gini. Kalau saya posting terus enggak ditanggapi rasanya gimana? Nah demikian pula kalau orang posting dan benar saya enggak nanggapin rasanya gimana? Gitu ya. Jadi memandang sesuatu itu adalah kalau saya ada di pihak dia, bagaimana terjadinya, gitu ya. Itu saja saya pikir yang saya sampaikan malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan doakan Tirsa ya.